Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya jika seorang budak miskin, tak punya status, bekerja sebagai pandai besi, justru menjadi salah satu kunci berdirinya Islam di awal kerasulan? Siapa dia? Dan kenapa namanya jarang disebut, meski perannya luar biasa besar? Mari kita telusuri jejak hidup Khabbab bin Al-Arat, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengguncang langit dengan keimanannya. Meski tubuhnya penuh luka dan hidupnya nyaris tak terlihat, di antara debu dan bara panas Makkah, ada seorang pemuda dengan tubuh kekar, kulit legam terbakar matahari, dan tangan yang kapalan karena memalu besi setiap hari. Namanya Khabbab bin Al-Arat, seorang budak dari Bani Tamim yang dibeli oleh seorang wanita Quraisy dari Bani Khuza'ah. Ia tidak dikenal sebagai orang penting, tidak punya keturunan terpandang, bahkan statusnya hanya budak. Tapi sejarah Islam awal mencatatnya sebagai salah satu yang pertama masuk Islam dan termasuk dalam golongan yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai as-sabiqunal awwalun. Khabbab bukan budak biasa. Ia cerdas, berpikir tenang, dan memiliki ketajaman hati. Dalam buku Al-Isti'ab fi Ma'rifat Al-Ashab, karya Ibnu Abdul Bar, disebutkan bahwa Khabbab bin Al-Arat adalah di antara sahabat yang paling awal menerima Islam, bahkan sebelum dakwah diumumkan terang-terangan. Dalam Sirah Nabawiyah, karya Ibnu Hisham dijelaskan bahwa saat itu, siapapun yang terlihat condong kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan disiksa oleh kaumnya, terlebih jika ia bukan dari kalangan elit Quraisy. Maka Khabbab pun merahasiakan keislamannya. Ia menyimak bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kejauhan saat malam telah sepi dan suara manusia tertelan angin padang pasir. Hatinya gemetar tiap mendengar ayat-ayat Al-Quran yang turun. Dalam satu malam yang sunyi saat ia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang salat di dekat Ka'bah, Khabbab memberanikan diri mendekat. Ia bertanya dengan suara lirih, "Wahai Muhammad, apakah ini yang engkau serukan kepada manusia?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangguk dan berkata, "Tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusannya." Sejak saat itu, Khabbab bersyahadat tanpa ragu, tanpa tawar-menawar, meski ia tahu bahwa hidupnya akan berubah menjadi siksaan tak berujung. Ia tahu, sebagai budak, tidak ada pelindung untuknya. Tapi keyakinannya pada kebenaran jauh lebih besar dari rasa takutnya. Dalam hadis riwayat Ahmad nomor 2294, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut nama-nama sahabat pertama yang masuk Islam, dan salah satunya adalah Khabbab bin Al-Arat. Quran Surat Az-Zumar ayat 9 menyebutkan, "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Kalimat ini seolah menggambarkan posisi Khabbab. Ia tahu, ia sadar, dan ia memilih untuk tetap dalam keimanan, meski harus menanggung semua risikonya. Sebagai pandai besi, Khabbab dikenal oleh banyak bangsawan Quraisy karena keahliannya. Salah satu pelanggannya adalah Umar bin Khattab, yang saat itu belum masuk Islam. Setiap kali Umar datang, Khabbab hanya diam, menunduk, dan fokus pada pekerjaannya. Ia tidak ingin identitasnya sebagai Muslim diketahui, karena siksaannya akan bertambah berat. Namun, keberaniannya untuk tetap bertahan dalam Islam membuatnya disiksa hampir setiap hari oleh majikannya. Dalam Syiar A'lam An-Nubala, karya Az-Zahabi, disebutkan bahwa punggung Khabbab pernah dibakar dengan batu bara panas hingga kulitnya melepuh. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Ia justru berkata, "Yang aku takutkan bukan rasa sakit ini, tapi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berpaling dariku." Keteguhan imannya membuat para malaikat iri, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri suatu hari menangis melihat luka-luka di tubuhnya. Kisah Khabbab bukan kisah penuh kemenangan duniawi, tapi justru disitulah letak kemuliaannya. Ia menerima Islam di saat tak ada jaminan perlindungan, tak ada harapan kaya, dan bahkan nyawa menjadi taruhannya. Tapi seperti disebutkan dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji?
Maka ujian datang dan Khabbab menerimanya sebagai ladang pahala. Dalam Musnad Ahmad juga disebutkan bahwa para sahabat yang pertama masuk Islam memiliki tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka memikul beban terberat di awal dakwah. Nama Khabbab disandingkan dengan Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan Sumayyah, para sahabat yang hidupnya hanya berisi sabar, luka, dan harapan akhirat. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Khabbab sempat meminta doa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar penderitaannya segera berakhir. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dahulu ada orang yang digergaji sampai tubuhnya terbelah dua karena mempertahankan keimanan dan mereka tetap teguh, tapi kalian tergesa-gesa." Hadis riwayat Bukhari nomor 3612. Perkataan ini bukan penolakan, tapi pengingat bahwa jalan menuju surga tidaklah mudah. Khabbab menyimpan semua penderitaannya dalam diam. Ia tetap memalu besi, tetap menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati, dan tetap salat meski harus sembunyi-sembunyi di balik puing-puing bangunan. Bahkan di saat panas matahari Makkah menyengat ubun-ubun, Khabbab tidak pernah membatalkan niatnya untuk terus dalam Islam. Ia percaya, kemuliaan tidak diukur dari status duniawi, tapi dari seberapa kuat hati ini bertahan di atas kebenaran. Dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'd disebutkan bahwa Khabbab hidup dalam diam, tapi memberi pengaruh besar. Ia bukan pembicara, bukan panglima, tapi ia adalah fondasi yang kokoh, seperti batu kecil yang menopang tiang besar bangunan Islam. Jika batu itu hilang, maka fondasi akan goyah. Ia adalah simbol bahwa dalam Islam tidak penting siapa kamu di dunia, tapi apa yang kamu yakini dan pertahankan. Di bengkel kecilnya yang dindingnya hitam karena arang, bara selalu menyala. Tapi yang lebih menyala dari itu adalah tekad Khabbab untuk tidak menyerah pada ancaman majikannya. Sebagai budak, Khabbab tak punya hak untuk menolak perintah. Tapi sejak ia masuk Islam, satu-satunya perintah yang ia ikuti hanyalah seruan La ilaha illallah, dan itu membuat majikannya murka. Suatu pagi, ketika bara besi di tungku telah siap ditempa, majikannya datang membawa sepotong besi tajam. Ia tidak datang untuk memesan pedang, melainkan untuk menyiksa. "Kau masih menyebut nama Muhammad?" teriak perempuan itu. Khabbab hanya diam, tapi diamnya itu seperti cambuk bagi sang majikan. Maka besi panas yang baru saja dikeluarkan dari tungku itu ditempelkan ke punggung Khabbab yang tengah membungkuk. Asap langsung naik dari kulitnya. Tapi Khabbab tidak mengaduh. Ia menggigit lidahnya, menahan sakit yang luar biasa. Tidak ada teriakan, tidak ada keluhan. Hanya air mata yang jatuh satu-satu ke lantai pasir di bawah tubuhnya. Dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala karya Az-Zahabi, disebutkan bahwa Khabbab pernah berkata, "Mereka memegangku, memanaskan batu besar dan menaruhnya di punggungku, hingga kulitku meleleh dan dagingku terbakar." Di hari yang lain, majikannya membawa Khabbab ke halaman rumah. Tanpa bicara, ia menyuruh dua budaknya menindih tubuh Khabbab ke atas batu panas di bawah terik matahari Makkah. Lama, sangat lama. Batu itu panas karena terik, dan tubuh Khabbab dipaksa menempel padanya. Bahkan, pasir pun tak lagi terasa, karena seluruh tubuhnya seperti dibakar dari luar dan dalam. Tapi ia tetap diam. Dan dalam diam itu, ia terus mengucapkan satu kalimat dalam hati, La ilaha illallah. Apa yang Khabbab alami saat itu tidak bisa digambarkan dengan bahasa sederhana. Ia tidak sedang menerima tamparan atau cambuk. Ia dibakar hidup-hidup. Kulitnya melepuh, urat-uratnya nyaris putus. Tapi ia tidak menyebut kembali nama berhala-berhala Quraisy. Ia tidak minta ampun. Ia hanya menahan semua dengan satu harapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepadanya. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3612, diriwayatkan bahwa suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat punggung Khabbab dan beliau menangis. Lalu berkata, "Sesungguhnya aku melihat di punggung Khabbab bekas luka bakar. Luka itu bukan sehari, tapi bertahun-tahun lamanya." Ketika para sahabat suatu hari datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sangat lemah karena siksaan Quraisy, mereka mengadu. Khabbab ikut bersama mereka.
Ia mendekat, memohon agar Rasulullah berdoa agar pertolongan segera datang. Tapi Rasulullah menjawab dengan sabar, "Sungguh, orang-orang sebelum kalian, ada yang digergaji sampai tubuhnya terbelah dua. Tapi mereka tetap tidak meninggalkan agamanya. Kalian tergesa-gesa." Itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, dan juga dijelaskan dalam berbagai catatan hadis syahih lain, bahwa Rasulullah tidak sedang menolak permohonan mereka, tetapi sedang meneguhkan hati mereka dengan kisah umat terdahulu. Khabbab tidak marah. Ia paham, ia tahu bahwa keimanan bukan sekadar lisan, tapi juga tubuh, bahkan nyawa. Ia kembali ke tempat kerjanya dengan langkah pelan. Punggungnya tak pernah sembuh sempurna. Bahkan dalam Tabaqat Ibnu Sa'id disebutkan, bekas luka bakar itu bertahan sampai akhir hayatnya. Ayat dari Quran Surat Al-Buruj ayat 10 menjadi gambaran jelas penderitaan seperti ini. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Kalimat itu turun sebagai pelipur lara bagi orang-orang seperti Khabbab yang imannya diuji tidak hanya lewat hinaan, tapi lewat nyala api. Khabbab bukan satu-satunya yang disiksa, tapi siksaan terhadapnya sangat keji karena tidak ada pelindung. Bilal bin Rabah memiliki Abu Bakar, Ammar bin Yasir memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus mendoakan. Tapi Khabbab bertahan sendiri. Bahkan saat sahabat lain mulai bisa sedikit bernapas lega setelah adanya Baiat Aqabah, Khabbab tetap berada dalam status budak hingga jauh setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Namun semua siksaan itu tidak membuatnya gentar. Tidak ada satu ayat pun yang dia tolak. Tidak ada satu perintah Rasulullah yang dia abaikan. Bahkan dalam satu riwayat, ia tetap menyempatkan mengajarkan Al-Quran kepada sahabat lain di sela-sela lukanya. Dalam Hilyatul Awliya, karya Abu Nuaim, disebutkan bahwa Khabbab adalah orang yang paling banyak merenung dan paling jarang berbicara, tapi kalimat-kalimatnya selalu menenangkan hati. Ia tidak banyak berceramah, tapi sekali ia bicara, orang mendengarkan dengan khidmat. Mungkin karena suara itu berasal dari hati yang telah terbakar demi mempertahankan keyakinan. Bertahun-tahun kemudian, di masa pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam meluas. Banyak sahabat hidup berkecukupan, tapi Khabbab tetap sederhana. Ia tinggal di Kufah, tak jauh dari masjid. Saat ia membuka baju untuk berwudu, beberapa orang yang melihat punggungnya menangis. Mereka melihat bekas luka seperti parut hitam, seperti lapisan tanah yang melepuh di atas daging. Seseorang bertanya, "Wahai Khabbab, apakah ini akibat peperangan?" Ia menjawab, "Bukan, ini akibat dari iman." Malam itu, saat ia sendiri di mushola kecilnya, ia sujud lama. Tak ada suara, tak ada doa keras. Tapi dari bibirnya keluar bisikan lembut, "Ya Allah, jika semua ini cukup untuk menebus dosaku dan menjaga imanku, maka jangan ambil sedikit pun dari rasa sakit ini sampai aku bertemumu." Ia tahu bahwa dunia bukan tujuan. Ia hanya ingin akhirat. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 154, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman." Ayat itu bukan untuk para raja, tapi untuk orang seperti Khabbab. Khabbab tidak pernah meminta banyak dalam hidupnya. Ia tidak berharap menjadi orang besar, tapi ia tahu, jika bisa menjadikan satu orang Quraisy masuk Islam, itu lebih berat timbangannya dari 1000 rakaat salat sunnah. Maka ia memilih diam, tinggal di rumah kecil pasangan muda, Sa'id bin Zaid dan adik Umar, yaitu Fatimah binti Khattab. Di rumah itulah ia mengajarkan Al-Quran. Setiap sore, setelah suara pasar mulai mereda dan kaki-kaki para pemuda Quraisy tak lagi berkeliaran di jalan, Khabbab datang membawa lembaran kulit yang ditulisi ayat-ayat Al-Quran. Menurut riwayat dari Sirah Nabawiyah, karya Ibnu Katsir, saat itu Al-Quran belum dikumpulkan dalam mushaf. Ayat-ayat ditulis di kulit, tulang, pelepah kurma, atau batu datar.
Khabbab mengajarkan perlahan, satu huruf demi satu huruf. Ia membaca, Sa'id mengulang. Fatimah mengoreksi, Khabbab membenarkan. Mereka menyembunyikan suara, takut jika didengar oleh para pemuda Quraisy yang sering mondar-mandir mencari celah untuk menyerang siapapun yang telah memeluk Islam. Dan datanglah malam itu, Umar bin Khattab, lelaki yang keras, kuat, dan disegani, mendengar bahwa adiknya telah masuk Islam. Emosinya langsung meledak. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa adiknya sendiri mengikuti ajaran yang ia benci. Maka tanpa menunggu, ia berjalan cepat menuju rumah Fatimah dengan niat yang sudah bulat, membunuh. Namun, sebelum sampai, Umar bertemu dengan seorang Quraisy bernama Nu'aim bin Abdullah yang mengenal rahasia Umar. Dengan bijak, ia mengalihkan amarah Umar. Kau hendak membunuh Muhammad? Lebih baik kau lihat dulu keluargamu sendiri. Adikmu Fatimah dan suaminya sudah lebih dulu mengikuti ajaran Muhammad, katanya. Darah Umar mendidih. Ia langsung mengubah arah langkahnya menuju rumah Fatimah. Dari luar, ia sudah mendengar suara pelan yang sedang membaca, Thaha. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut, Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Itu adalah Quran Surat Thaha, ayat 1-5. Ayat yang kelak akan merobohkan tembok kebencian di hati Umar. Umar tak sabar. Ia mengetuk pintu keras-keras. Di dalam, Khabbab langsung bersembunyi. Ia tahu suara itu. Fatimah gemetar, tapi mencoba tenang. Pintu dibuka. Umar masuk, dan tanpa bicara, ia langsung menampar Sa'id. Lalu melihat kertas di tangan Fatimah, ia bertanya dengan nada marah, "Apa ini?" Fatimah menolak memberikannya. Umar mengangkat tangannya, hendak memukul. Tapi Fatimah berseru, "Kau hanya akan memukulku karena aku mengatakan kebenaran. Ya, aku telah masuk Islam. Aku mengikuti Muhammad, dan aku tidak menyesal." Suara itu menggema di dinding rumah yang sempit. Tapi bukan hanya menggema di dinding, melainkan menggema di dada Umar. Ia terdiam. Pandangannya jatuh pada Fatimah yang menangis. Kemarahan itu mulai retak. Umar meminta lembaran itu. Tapi Fatimah berkata, "Engkau najis, tidak suci. Kau tidak bisa menyentuh Al-Quran." Umar menahan diri. Ia mengambil air dan membersihkan dirinya, lalu duduk. Diberikanlah kepadanya lembaran yang berisi ayat dari Quran Surat Thaha. Suara Umar rendah saat mulai membaca. Setiap huruf yang ia ucapkan seperti menghantam hatinya sendiri. Matanya berkaca-kaca, jantungnya berdebar. Ia membaca ulang ayat itu. Dan saat ia selesai, ia hanya berkata pelan, betapa indah dan agungnya kata-kata. Ini dari balik tirai Khabbab muncul perlahan. Wajahnya teduh, walau masih ada bekas luka di punggungnya. Ia menatap Umar dengan mata yang tidak takut. Ia berkata, "Wahai Umar, demi Allah, aku berharap engkaulah yang akan didoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendapat hidayah." Lalu ia menambahkan, "Aku telah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Itu disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad 3/120 dengan sanad Hasan. Umar tertegun. Ia bertanya, "Di mana Muhammad sekarang?" Khabbab menjawab, "Di rumah Arqam bin Abi Arqam di Bukit Syafa." Maka Umar bangkit dan langsung pergi menuju sana. Khabbab tidak ikut, tapi ia berdiri lama di tempatnya. Ia menatap lembaran yang barusan dibaca Umar. Ia tersenyum. Ia tahu, dalam rumah yang sederhana ini, baru saja Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka satu pintu besar untuk Islam. Malam itu, rumah Arqam gempar. Para sahabat tidak percaya melihat Umar berdiri di depan pintu. Mereka takut. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Biarkan dia masuk." Saat Umar masuk, ia langsung berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya." Maka seluruh rumah bergema dengan takbir. Hari itu, Islam memperoleh kekuatan. Hari itu, lelaki yang ditakuti kini menjadi pelindung kaum muslimin.
Dan di balik peristiwa besar itu, ada seorang guru sederhana yang tidak pernah disebut-sebut. Khabbab bin Al-Arat. Masa berlalu, kekuasaan berganti, Madinah tidak lagi sekadar tempat hijrah, tapi menjadi pusat pemerintahan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar menjadi khalifah, disusul oleh Umar bin Khattab. Kota-kota ditaklukkan, peradaban berkembang, dan kekayaan mengalir dari segala arah. Umat Islam hidup dalam kemenangan, rumah-rumah dibangun lebih megah, pakaian semakin mewah. Bahkan, untuk sebagian sahabat, makanan yang dulunya hanya kurma dan air kini berganti daging dan susu setiap hari. Namun di Kufah, di salah satu sisi kota yang tak mencolok, seorang lelaki tua tetap hidup dalam kesederhanaan. Ia adalah Khabbab bin Al-Arat, seorang yang tubuhnya penuh bekas luka, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak meminta bagian dari ghanimah. Ia tidak menuntut jatah dari Baitul Mal. Ia bahkan menolak bantuan kecuali untuk kebutuhan dasar. Ketika ditanya kenapa, Khabbab menjawab, "Kami dulu bersama Rasulullah SAW tidak memiliki apa-apa. Bahkan, kami tidak merasa aman berjalan di muka bumi. Apakah kini kami pantas menerima dunia?" Ucapan itu diriwayatkan dalam Hilyatul Auliya, karya Abu Nuaim. Sebagai bagian dari refleksi Khabbab saat melihat harta berlimpah yang mulai membanjiri wilayah Muslim. Ia tidak membenci kekayaan, tapi ia khawatir. Khawatir bahwa harta itu bukan bentuk ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan istidraj, kemudahan yang justru membawa pada kelalaian. Dalam satu momen, disebutkan bahwa seseorang datang membawakan kantong berisi dinar kepadanya. Khabbab menerimanya, tapi keesokan harinya, ia membagikan semua isi kantong itu kepada orang miskin dan kaum duafa. Ketika ditanya, "Kenapa tidak kau simpan?" Khabbab menjawab, "Karena aku takut Allah melihatku sedang mencintai dunia." Apa yang ia lakukan tidak banyak dipahami oleh orang-orang muda saat itu. Sebagian mungkin menganggap Khabbab terlalu keras pada diri sendiri. Tapi Khabbab hanya memegang sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. "Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, tetapi yang aku takutkan adalah jika dunia dibentangkan untuk kalian sebagaimana telah dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba seperti mereka, dan dunia membinasakan kalian sebagaimana ia membinasakan mereka." Khabbab telah merasakan derita Islam saat masih dalam gua dan lorong-lorong gelap Makkah. Maka ketika sinar Islam telah menyinari dunia, ia justru merasa kecil. Ia menangis saat melihat umat Islam mulai saling bangga dengan pakaian, kendaraan, dan rumah megah. Ia ingat malam-malam penuh lapar bersama Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir. Ia ingat suara lembut Nabi Muhammad SAW yang menghibur mereka. "Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar." Itulah kenapa saat dunia mulai ramai dengan pujian dan harta, Khabbab memilih jalan sepi. Ia tetap mengajar, tetap membantu orang miskin, tetap menyambangi anak yatim, tapi ia tidak pernah menonjolkan diri. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan." Ayat itu ia hafal di luar kepala dan ia pegang erat dalam hati. Ia pernah berkata, "Jika Allah memberiku dunia karena ridhanya, aku bersyukur. Tapi jika dunia itu diberikan sebagai cobaan, aku berlindung kepadanya agar tidak tenggelam." Perkataan itu tertulis dalam catatan riwayat Tabaqat Ibnu Sa'd dan menjadi pelajaran penting tentang bagaimana sahabat memandang kemenangan bukan sebagai titik akhir, tapi ujian baru. Suatu hari, beberapa sahabat muda datang menjenguk Khabbab di Kufah. Mereka kagum melihat rumahnya yang nyaris tak berisi apa-apa, hanya tikar usang dan kendi air. Mereka bertanya, "Wahai Khabbab, mengapa engkau tidak membangun rumah seperti kami?" Khabbab menjawab, "Karena aku tidak ingin rumah ini menjadi alasan aku lupa untuk pulang."
Pulang yang ia maksud bukan ke Makkah atau Madinah, tapi pulang ke surga. Setiap malam, ia tetap salat tahajud. Punggungnya masih terasa nyeri. Bekas luka di kulitnya tak pernah hilang. Tapi ia tidak pernah meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus bekas luka itu. Ia malah bersyukur, karena setiap kali rasa sakit itu datang, ia teringat bahwa Islam ini dibayar dengan darah dan air mata. Khabbab tidak berpidato di masjid. Ia tidak duduk di kursi kekuasaan. Tapi setiap kali ia hadir di majelis, orang-orang diam dan mendengarkan. Ia hanya memberi nasihat pendek, jangan biarkan dunia masuk ke hatimu, karena ia akan mengeluarkan akhirat darinya. Hidup Khabbab di akhir hayat tidak jauh berbeda dari saat awal Islam. Tetap sederhana, tetap bersahaja, dan tetap bersih. Ia tidak marah pada dunia. Ia hanya menjauhinya agar tidak tergelincir. Sebab ia tahu, iblis tidak hanya menjerat orang miskin dengan kelaparan, tapi juga menjerat orang kaya dengan kenyamanan. Dan ketika suatu hari ia menangis dalam salatnya, seorang muridnya bertanya, "Apa yang engkau tangisi, wahai Khabbab?" Ia menjawab, "Aku takut. Semua yang aku tahan di dunia tidak cukup untuk menebus satu kesalahan yang aku sembunyikan." Jawaban itu mengguncang banyak hati. Betapa seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh luka justru merasa tidak aman dengan amalnya. Ia takut, bukan karena tidak punya, tapi karena terlalu sedikit memberikan. Khabbab tidak menyesal memilih Islam, tapi ia selalu merasa bahwa imannya masih jauh dari sempurna, dan itu membuatnya terus rendah hati. Ia tidak menyalahkan orang yang hidup nyaman, tapi ia memilih jalan sunyi, karena di sanalah ia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu udara Kufah tidak terlalu panas, tapi tubuh Khabbab terasa semakin dingin. Ia duduk bersandar di dinding rumahnya. Matanya terpejam, mulutnya bergerak pelan melafalkan ayat-ayat yang dulu ia ajarkan dalam bisikan. Tidak ada suara tangis, tidak ada teriakan minta tolong. Hanya helaan napas yang mulai jarang. Sebatang tongkat kayu ada di dekatnya. Tongkat itu telah menemaninya bertahun-tahun, bukan untuk menunjukkan kewibawaan, tapi untuk menopang tubuh yang lemah oleh luka masa lalu. Beberapa muridnya duduk di dekatnya. Mereka tahu, waktunya sudah dekat, tapi tidak satu pun dari mereka mampu memecah keheningan. Khabbab hanya tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Apa yang di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah kekal." Itu adalah kutipan dari Quran Surat An-Nahl, ayat 96, ayat yang sering ia ulang dalam nasihat-nasihatnya. Tak lama kemudian, tubuhnya melemah. Napas terakhirnya tak disertai tangis atau jeritan. Ia pergi seperti cara ia hidup, diam, tenang, dan penuh cahaya iman. Kabar itu menyebar ke seluruh Kufah dan sampai ke telinga para sahabat besar yang tinggal di sana. Di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Ia datang langsung ke rumah duka. Di depan jenazah Khabbab, ia berkata dengan suara mantap, "Khabbab adalah orang yang memelopori Islam, sabar dalam menghadapi cobaan, dan hidup dalam zuhud." Ucapan itu tercatat dalam Musnad Ahmad sebagai atsar dari Ali bin Abi Thalib. Ia tidak sekadar datang sebagai khalifah, tapi sebagai saudara seperjuangan. Sebab Khabbab bukan sekadar sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga simbol dari keistiqamahan yang tak tergoyahkan. Pemakamannya dilakukan dengan sederhana, tak ada tabuhan gendang, tak ada sorak-sorai, hanya doa yang lirih. Tubuh Khabbab dibalut kain kafan sederhana dan dibawa menuju liang lahat di pinggiran Kufah. Beberapa sahabat menggali makamnya, sementara yang lain membaca Al-Quran di kejauhan. Dan saat jenazah diturunkan, satu kejadian membuat semua yang hadir terdiam. Dari dalam liang lahat, keluar aroma harum yang tidak biasa. Wanginya lembut, seperti wewangian dari surga. Seorang anak kecil yang ikut mengantar berkata, "Apakah ini bau wangi dari pakaian Khabbab?" Tapi para sahabat tahu, tidak ada yang bisa menjelaskan bau itu selain satu hal, keikhlasan. Dalam Tabaqat Ibnu Sa'd disebutkan bahwa kejadian ini menjadi pembicaraan banyak orang, tapi tidak satu pun yang menganggap itu berlebihan.
karena mereka tahu Khabbab memang layak mendapatkan kemuliaan itu. Ia dimakamkan tanpa batu nisan besar, hanya tanah yang diratakan dan sebongkah batu kecil sebagai penanda. Tapi siapapun yang melewati tanah itu tahu, di bawahnya bersemayam orang besar, seorang yang tidak dikenal dunia, tapi disebut-sebut di langit. Seorang yang tubuhnya tak utuh karena siksaan, tapi hatinya utuh karena keimanan. Satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari menjadi sangat cocok menggambarkan Khabbab. Ada banyak orang yang rambutnya kusut, bajunya penuh debu. Jika mereka memohon kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Itulah Khabbab. Kusut, berdebu, tapi didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pemakamannya, para sahabat duduk dalam lingkaran dan saling mengenang. Seorang di antara mereka berkata, "Saat dunia diberikan kepada kami, Khabbab justru menjauhinya. Ia takut dunia menggerus imannya. Padahal, ia adalah orang yang paling berhak menikmati hasil perjuangan ini." Yang lain menimpali, "Ia tidak butuh apa-apa dari kami. Ia hanya ingin satu hal, tetap teguh sampai akhir." Dan ia benar-benar teguh sampai akhir. Tidak sekalipun ia meminta jabatan. Tidak sekalipun ia minta dikenang. Ia hanya meminta agar bisa wafat dalam keadaan membawa syahadat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Setelah hari itu, banyak yang menziarahi makam Khabbab diam-diam. Mereka tidak datang untuk meratap, tapi untuk belajar. Sebab Khabbab tidak mewariskan buku, tapi mewariskan jejak. Jejak sabar, jejak istiqamah, dan jejak diam yang menggetarkan. Dari kehidupannya, kita belajar bahwa kemuliaan bukan terletak pada tinggi suara, tapi dalam tenangnya keyakinan. Bukan pada banyaknya gelar, tapi pada kuatnya keikhlasan. Dan bukan pada panjangnya umur, tapi dalam bagaimana umur itu digunakan untuk menolong agama ini. Dalam satu malam yang sunyi, seorang pemuda Kufah pernah bermimpi bertemu Khabbab. Dalam mimpinya, Khabbab tersenyum dan berkata, "Aku sudah bertemu Rasulullah. Aku tidak ingin apa-apa lagi." Dan benar, Khabbab telah bertemu dengan manusia yang ia cintai lebih dari dirinya sendiri, Nabi Muhammad SAW. Maka berakhirlah kisah seorang budak yang menjadi pelopor, seorang guru rahasia yang menaklukkan Umar, seorang pemilik punggung yang dibakar, tapi iman yang tidak pernah padam. Ia mungkin tidak terkenal di dunia, tapi ia pasti disebut di langit. Itulah kisah Khabbab bin Al-Arat, sahabat Nabi Muhammad SAW yang hidupnya penuh luka, namun imannya harum hingga ke langit. Semoga kita bisa meneladani keteguhan dan keikhlasannya meski hanya setitik. Jangan lupa untuk terus mengikuti kisah sahabat-sahabat luar biasa lainnya di channel Lauhul Mahfudz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.